Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan contoh kepada umatnya dalam setiap tindakan dan sifat yang dimilikinya. Kita sebagai umat yang beriman sangat dianjurkan untuk meneladaninya. Salah satunya sikap yang diperhatikan adalah menyayangi hewan. Beliau pun sangat menyayangi hewan yang ada di sekitar kita. Salah satu hewan yang paling ia sukai adalah kucing. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai satu kucing yang dijadikan peliharaan olehnya. Tentunya ini menjadi bukti yang sangat jelas bahwa beliau sangat peduli terhadap hewan yang merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Karena hal ini, banyak umat muslim yang memelihara kucing untuk mengikuti jejaknya. Ada beberapa pertanda baik jika kita didekati kucing. Bahkan kita pun bisa mendapatkan rezeki yang melimpah. Lalu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. 3 pertanda dari Allah akan dapat rezeki mengejutkan ini, versi dari Magenta Islam. Pahala dari menyayangi hewan. Kita harus menyayangi hewan yang ada di sekitar kita. Tidaklah boleh diri kita menyiksa bahkan membunuh hewan tersebut tanpa alasan yang pasti. Selain menyakiti hewan, pastinya dosa akan kita dapatkan dan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Namun banyak sekali video beredar di media sosial zaman sekarang ini tentang penyiksaan hewan. Mirisnya lagi hal ini dilakukan hanya karena faktor iseng semata. Ada juga membunuh hewan karena ingin mengambil salah satu bagian tubuh untuk dijual. Tentunya sahabat beriman, hal ini bisa membuat hewan punah dan membuat kestabilan di alam liar menjadi terganggu dan dampaknya pun akan kita rasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan umatnya untuk menyayangi hewan, seperti yang dikisahkan dalam hadis. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memboncengku. Lalu beliau membisiki aku sesuatu yang aku tidak akan sampaikan kepada siapapun. Dan yang paling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senangi untuk ditutupi adalah untuk buang hajat dengan bersembunyi di balik bukit atau haisi atau pepohonan kurma yang lebat. Abdullah bin Ja'far berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke sebuah kebun milik seorang Ansor dan ada unta di sana. Ketika unta itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, unta itu mulai menangis dan mengeluarkan air mata. Rasulullah lalu mendatangi unta itu. Dia mengusap tengkuk unta itu dan terdiam. Beliau lalu bertanya, siapa pengurus unta ini? Siapa pemiliknya? Lalu datang seorang pemuda kepada Rasulullah dan mengatakan, unta ini milik saya wahai Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu tidak takut kepada Allah dengan hewan yang telah Allah anugerahkan engkau memilikinya? Unta itu mengeluh kepadaku bahwa engkau tidak memberinya makan dan mempekerjakannya terlalu berat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hal tersebut sudah menjadi bukti yang sangat jelas bahwa kita tidak boleh melakukan tindakan yang membuat hewan menjadi tersiksa. Bahkan pahala melimpah akan kita dapatkan jika kita menyayangi hewan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, setiap air yang diberikan kepada hewan hidup untuk meminumnya mendatangkan pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Lumbung pahala sedekah. Kucing memang hewan yang sangat lucu dan menggemaskan. Banyak orang yang jatuh hati kepadanya. Dalam Islam sendiri kita diperbolehkan untuk memelihara kucing. Tentunya hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memelihara seekor kucing yang diberi nama Muiza. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat dekat dengan Muiza, sehingga ada salah satu kisah pada waktu itu sudah memasuki waktu sholat dan beliau ingin pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Saat ingin beranjak dari tempat duduk, ternyata Muiza sedang tertidur dan menindihi sebagian jubahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat hal tersebut tidak ingin mengganggu kenyamanan Muiza yang sedang tertidur. Akhirnya ia pun memotong bagian jubahnya yang ditiduri oleh Muiza dan beranjak ke masjid. Dengan begitu ia bisa menjalankan ibadah tanpa mengganggu kenyamanan Muiza.
Karena kucing hidupnya berada di sekitar kita, jadi seringkali hewan lucu ini mendekati kita. Tentunya sahabat beriman, ini bisa menjadi lumbung pahala sedekah untuk kita. Dengan memberinya makan saja, jadi kita akan mendapatkan pahala sedekah yang melimpah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tentunya ini menjadi kesempatan diri kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Tentunya dengan begitu di akhirat nanti, diri kita pun akan semakin dekat dengan pintu surga. Janganlah kita menyiksa hewan. Hal ini pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Tentunya ini bisa membawa kita masuk ke dalam neraka. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberi makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Membuka pintu rezeki. Setiap umat manusia di dunia ini pasti diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Ia pun telah mengatur semuanya itu. Tentunya kita pun harus bersyukur dari setiap apapun yang kita dapatkan di dunia ini. Beberapa hal bisa membuat pintu rezeki kita terbuka lebih besar dari lainnya. Salah satu caranya adalah rajin dalam bersedekah dan mengumpulkan pahala sedekah. Salah satu caranya adalah dengan memberi makan kucing atau hewan lainnya. Dari hal kecil tersebut, kita pun bisa membuka pintu rezeki lebih besar lagi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Dalam satu kisah juga menceritakan sahabat Nabi yang masuk ke dalam surga karena sikapnya menolong kucing yang sedang kesulitan. Sahabat tersebut bernama Abu Bakar As-Sibli. Saat sudah wafat, ia pun berdialog dengan Allah Ta'ala. Semua dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Tentunya Abu Bakar bingung dan menanyakan apa yang membuat hal itu bisa terjadi. Semua amalan baik yang pernah diperbuat disebutkan olehnya, tetapi bukan itu yang menjadi alasan utama Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Yang menjadi alasan utamanya adalah Abu Bakar telah menolong kucing yang sedang kesulitan saat di dunia. Dari kisah tadi pun menunjukkan bahwa kebaikan sekecil apapun akan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu sahabat beriman, lakukanlah banyak kebaikan di dunia ini. Apakah kalian ingin memelihara kucing sahabat beriman? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.